Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi yang cerah ini, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kemudahan dalam mencari ilmu. Ya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas, Eka, pimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, Bu. Marilah teman-teman semua kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa menurut ajaran dan percayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Siap, sudah, Bu. Terima kasih Eka telah memimpin berdoa. Oh ya, saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk anak-anak semua melakukan absensi secara mandiri di website sekolah seperti biasa ya anak-anak ya. Ini seperti ini linknya juga sudah Ibu kirim di grup WA kelas. Sambil bagi yang belum absen, sambil Ibu cek ya, yang belum absen siapa saja? Andi Budianto, sepertinya belum absen. Hadir, Bu. Iya. Iya, Ahmad nanti. Aldi. Ya, sepertinya semuanya Hadir, Bu. sudah absen ya. Jumlah kelas kita sebanyak 12 siswa, semuanya hadir. Oh ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita seperti biasa melakukan yel-yel terlebih dahulu. Ya. 1, 2, 3. SMK? Bisa. 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 Terima kasih. Oh ya anak-anak, kalau kalian berangkat ke sekolah, selalu kan berpapasan dengan banyak kendaraan bermotor yang tentunya pada pagi hari sangat mengganggu, bukan karena sangat banyak emisi gas buang yang dikeluarkan dari kendaraan bermotor. Nah, kita sebagai warga otomotif harusnya prihatin dan juga mencari solusi. Bagaimana sih cara menekan emisi gas buang dari yang dihasilkan dari kendaraan bermotor itu? Kira-kira ada yang bisa menanggapi dari permasalahan ini, anak-anak? Sebelum kita melangkah ke materi pembelajaran, kita analisis dulu masalah-masalah yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Tadi kan saya Izin memaparkan. bertanya, Ibu. Ya, silakan. Itu kenapa Bu ya banyak asap biasanya kalau truk-truk itu pada saat tanjakan? Iya, Pak. Karena di teknologi otomotif yang konvensional, apalagi minim perawatan, itu pasti akan dihasilkan emisi gas buang yang sangat tinggi. Nah, untuk itu, kita akan mempelajari materi sistem injeksi yang merupakan pembaruan dari teknologi sebelumnya, yakni karburator, yang diharapkan dapat menekan emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Nah, untuk itu, sebelum kita melangkah lebih, saya akan paparkan terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan saya sampaikan di materi pada pagi hari ini, yakni menganalisis gangguan pada sistem bahan bakar injeksi. Indikatornya menganalisis prinsip kerja sistem injeksi dan menganalisis gangguan pada sistem bahan bakar injeksi. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, melalui berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis prinsip kerja sistem injeksi dengan rasa ingin tahu, percaya diri, dan teliti. Tujuan pembelajaran yang kedua, yakni melalui berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis gangguan pada sistem bahan bakar injeksi dengan rasa ingin tahu, percaya diri, dan teliti. Selanjutnya anak-anak, kalian silahkan mengklik
tautan yang sudah Ibu kirimkan juga di grup WA untuk mengerjakan soal pretest. Ibu kasih waktu 5 menit. Ya. Siap, Ibu. Mohon izin Ibu, kalau boleh dikirimkan di chat di Zoom aja Bu, biar enak kita ngeliknya Bu. Oh iya Pak. Ya Eka, terima kasih atas sarannya. Selanjutnya, ini sepertinya sudah mengerjakan semua ya. Sudah Ibu terima jawaban dari anak-anak semuanya. Sekarang ya, saya memiliki permasalahan. Ya, seperti yang saya paparkan sebelumnya, asap dari kendaraan bermotor itu sangat mengganggu sekali dan juga sangat berbahaya bagi lingkungan serta tubuh kita. Seperti ini ada kandungan CO2, SO2, karbon monoksida, NOx. Ya, ini sangat berbahaya sekali bagi kehidupan kita. Kalau kita tetap membiarkan, ya entahlah nanti generasi kita ke depan akan seperti apa. Maka dari itu tolong simak video di bawah ini. Nah, video yang barusan Ibu tampilkan, tolong dari kalian silahkan ditanggapi bagaimanakah permasalahan yang Ibu paparkan. Silahkan Eka mungkin. Baik Bu, saya coba ya Bu ya. Jadi Ya. memang pada video ini kalau kita perhatikan kayaknya asap dari kendaraan ini sangat berbahaya sekali untuk kesehatan, kemudian untuk lingkungan juga Bu. Mungkin dari asap-asap ini, apalagi sekarang banyak sekali kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, motor bensin ataupun yang diesel, terutama yang diesel banyak sekali Bu, asapnya sampai hitam-hitam di jalan sampai mengotori muka Bu. Dan itu juga bisa mengakibatkan gangguan terhadap kesehatan Bu. Jadi mungkin seperti itu Bu. Jadi mungkin nanti untuk solusinya ya mungkin dengan adanya teknologi yang baru. Mungkin seperti itu Bu. Ya. Terima kasih Eka. Ada lagi mungkin Albi? Oh iya, Bu. Kalau menurut Albi, Bu, sepertinya tingginya emisi ini dikarenakan si pemilik kendaraan itu malas Bu yang untuk menservis kendaraannya. Dan ditambah lagi masih banyak kendaraan-kendaraan konvensional yang karburator yang emisinya masih tinggi, konsumsi bahan bakarnya juga masih boros Ibu. Dengan adanya teknologi terbaru mungkin nanti Bu ya, mudah-mudahan emisi ini bisa dikurangi Bu. Menurut Albi Bu. Ya, terima kasih Albi. Betul sekali apa yang dipaparkan Eka dan Albi. Maka dari itu kita
sebagai orang otomotif harus sepatutnya lah kita mempelajari materi ini dengan baik agar kita juga bisa mengaplikasikan ya teknologi agar bisa menekan emisi dari hasil pembakaran kendaraan bermotor. Ya, untuk itu apakah ada pertanyaan lagi terkait dari video yang Ibu paparkan Mohon tadi? izin Ibu, suara Ibu Anda tidak dengar. Oh ya, apa sudah terdengar Albi? Mohon maaf anak-anak, saya terkendala jaringan barusan. Bisa kita lanjutkan ya? Oke, Bu Andra sudah balik. Saya kira tadi kita mau pulang cepat, Bu Guru. Mohon maaf anak-anak, Ibu ada kendala jaringan ya. Apakah sudah terdengar lagi? Sudah, Bu. Ya. Sudah terdengar, lanjutkan Bu. Ya. Apakah ada yang ditanyakan lagi dari video yang Ibu paparkan tadi? Jika ya, Saya mau silakan. bertanya, Bu. Iya. Emisi atau asap-asap ini itu dihasilkan dari apa, Bu? Maksudnya kenapa sih kok asap ini berbahaya? Ya. Itu, Bu. Ya, mungkin saya jawab dulu ya. Jadi di pembakaran kendaraan bermotor, jika pembakarannya itu kurang sempurna ya, seperti karburator, itu kan secara konvensional dari jumlah bahan bakar, jumlah udara yang masuk, itu kan tidak ada yang mengontrol, hanya dikontrol dari bukaan gas itu sendiri. Jadi pembakarannya lebih kurang sempurna dibandingkan untuk teknologi yang sekarang ini, yakni injeksi. Semuanya diatur oleh yang namanya ECM atau ECU itu. Jadi semua informasi yang didapatkan dari sensor-sensor itu dikirimkan ke ECU, lalu ECU memerintahkan full pump dan injektor untuk menyemprotkan seberapa banyak yang dibutuhkan oleh mesin. Jadi untuk injeksi ini nanti kita akan diarahkan ke gimana sih, nanti kita tonton video yang selanjutnya. Oh ya anak-anak, jika sudah tidak ada pertanyaan, tolong anak-anak buatlah kelompok menjadi masing-masing kelompok 4 orang ya. Jadi ini nanti jadi 3 kelompok ya. Dan silahkan mendownload LKPD yang telah Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Ya. Ya, ayo silakan berbentuk kelompok dulu, silakan duduk bareng sama kelompoknya. Baik, Bu. Sudah, Nana? Ya, sudah, Bu. Iya. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih. Sudah Ibu. Jadi gini anak-anak ya, di LKPD di situ sudah ada perintah bagaimana cara pengerjaannya. Lalu kemudian kalian lengkapi, dan bisa kalian lengkapi itu melihat dari semua sumber, entah itu dari buku, internet, dan juga dari video yang akan Ibu paparkan habis ini. Paham anak-anak? Maaf Ibu, LKPD apa Bu ya? Kenapa? LKPD Dimas? apa itu Ibu? Saya nggak tahu Bu, LKPD apa Bu? Oh, LKPD itu lembar kerja peserta didik. Jadi kalian dituntut untuk mengerjakan dengan baik, menganalisis sesuai perintah yang ada di dalam LKPD untuk membantu kalian lebih memahami tentang permasalahan yang akan kita analisis. Bagaimana Dimas, sudah paham? Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, kita langsung kerjakan Ibu ya. Ya, silahkan sekarang disiapkan dulu, di-download dulu LKPD yang telah Ibu kirimkan. Nah, ini Sudah, Bu. selanjutnya amati video di bawah ini, lalu analisis prinsip kerja sistem bahan bakar injeksi, lalu diskusikan dan tuangkan pada LKPD. Halo semua, balik lagi di channel Autoxpos. Kita tahu kalau bensin adalah bahan bakar agar mesin kendaraan kalian dapat menyala. Untuk mengatur bensin supaya bisa disuplai ke mesin ada namanya sistem bahan bakar.
Pada motor sendiri ada dua jenis sistem bahan bakar yang dipakai, yakni sistem karburator dan sistem injeksi. Lalu bedanya dari kedua sistem ini apa sih? Yang pertama, dari cara kerjanya kedua sistem ini berbeda. Karburator merupakan sistem bahan bakar konvensional yang masih menggunakan efek Bernoulli. Ini merupakan efek penurunan tekanan di dalam aliran gas atau fluida. Jadi, ketika udara mengalir di dalam intake, terjadi penurunan tekanan. Penurunan tekanan itu menyedot bensin sehingga bensin dapat bercampur dengan udara yang menuju ke intake. Sementara sistem injeksi tidak lagi menggunakan efek Bernoulli. Injeksi sudah menggunakan perhitungan real time. Jadi, untuk menentukan volume bensin yang dibutuhkan oleh mesin, sistem injeksi akan menghitung berapa volume udara yang masuk ke ruang bakar, berapa sudut bukaan gas, temperatur mesin, hingga posisi piston. Jadi mana yang lebih unggul? Sudah jelas sistem injeksi lebih unggul, karena karburator hanya memanfaatkan perbedaan tekanan. Sementara sistem injeksi lebih banyak variabelnya, sehingga kadar bensin yang dicampur ke udara intake tentu lebih akurat pada sistem injeksi. Ini akan berdampak pada kinerja mesin yang efisien. Bahan bakar lebih irit, tenaganya juga tidak drop. Lalu emisinya juga lebih bersih. Yang kedua, dari segi perawatannya. Banyak yang bilang sistem injeksi itu rumit perawatannya. Justru menurut saya, sistem injeksi lebih awet. Karena dari banyak pengalaman, motor-motor dengan sistem injeksi punya performa lebih stabil meski tidak diservis. Hal itu disebabkan karena minimnya komponen mekanis pada sistem injeksi, sehingga lebih awet. Namun, bukan berarti sistem injeksi free maintenance. Sistem injeksi yang mayoritas membutuhkan kelistrikan sangat dipengaruhi oleh aki yang optimal, sehingga motor-motor yang sudah injeksi akinya wajib sehat. Ini berbeda dengan karburator yang sama sekali tidak butuh listrik, sehingga mau akinya soal pun karburator tetap bekerja dengan optimal. Dari proses perawatannya, memang benar sistem injeksi lebih susah, karena kita butuh alat khusus untuk membersihkan injektor serta pengetahuan yang mumpuni terkait sistem injeksi pada tiap motor, di mana tiap motor punya skema injeksi yang beda-beda. Hal ini membuat kita, para pemilik motor injeksi, tidak bisa menservis motor kita sendiri, alias harus ke bengkel. Kalau karburator itu gampang. Kita sebagai pemilik juga bisa membongkarnya sendiri tanpa takut salah. Karena mekanisme karburator pada motor terbilang sederhana dan kita cuma butuh obeng untuk membongkar dan membersihkannya. Yang terakhir, mana yang lebih gampang di custom? Karburator lebih mudah diotak-atik karena seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau sistem ini pakai komponen mekanis. Jadi, kita bisa mengatur setelan bahan bakar apa mau yang irit atau yang boros. Untuk meningkatkan power mesin, kita juga hanya perlu mengganti saluran main port dengan ukuran lebih besar, yang tentu saja ini bisa kita ganti sendiri. Sementara pada sistem injeksi, untuk mengcustomnya kita harus melakukan remapping pada ECU. Apa itu remapping? Secara sederhana, ini akan memprogram ulang ECU sehingga kita dapat menyeting suplai bahan bakar supaya lebih banyak lagi agar performanya naik. Namun itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Hanya orang-orang yang sudah berpengalaman yang bisa melakukan remapping ini dengan aman. Nah, itulah 3 perbedaan inti dari sistem injeksi dan karburator. Semoga semakin menambah wawasan kita semua. Ya, itu tadi video tentang prinsip kerja sistem bahan bakar injeksi. Lalu ini saya stop share dulu karena akan menampilkan simulator. Apa sudah terlihat anak-anak untuk simulator PGM-FI-nya? Halo, Dimas, Eka, apa sudah terlihat? Belum, Bu. Belum. Saya stop share lagi. Ya, apa sudah terlihat anak-anak?
Recording in progress. Ya, Tempat mohon kita maaf buat, anak-anak Pak. ya. Ya, mohon maaf ya anak-anak ya, saya terlempar lagi. Ya, izin saya stop, share screen lagi. Baik Bu. Ya, apa sudah terlihat? Sudah Bu. Ya, ini merupakan simulator PJMFW. Anak-anak tolong perhatikan. Jadi ini pada saat kondisi mesin masih mati atau off ya. Selanjutnya kita on-kan mesinnya tapi belum dilakukan starter. Ya. Ini yang bekerja apa anak-anak? Dari tangki bahan bakar ya. Pompanya di sini bekerja mengalirkan bahan bakar dari tangki ke injektor. Tapi injektor di sini masih belum menyemprotkan bahan bakar. Selanjutnya, pada saat kita mulai melakukan starter. Pada saat kita mulai melakukan starter, injektor di sini sudah menyemprotkan bahan bakar. Ya. Bahan bakar yang disemprotkan oleh injektor ini merupakan hasil dari perintah ECM. ECM di sini menerima informasi dari sensor-sensor seperti TP atau throttle position, CKP, crankshaft position, ya, dari sensor-sensor yang telah dipasang di sepeda motor kita, lalu diterjemahkan seberapa banyak sih kebutuhan bahan bakar untuk mesin pada saat kondisi seperti ini. Lalu ini coba kita naikkan RPM-nya di 4000 RPM. Nah, tentunya posisi dari throttle ini juga berbeda, lalu volume bahan bakar juga berbeda. Jadi lebih banyak daripada pada saat tadi yang putaran yang rendah. Lalu kita coba naikkan lagi. Nah, ini pada bukaan penuh. ECM menerima informasi dari sensor-sensor lalu menerjemahkan, kemudian memerintahkan full pump dan injektor ini untuk mengatur seberapa banyak volume bensin yang dibutuhkan oleh mesin. Ya. Kita ulang ya anak-anak ya. Kita off-kan terlebih dahulu. Ya. Lalu kita nyalakan. Ya, ini pompanya mulai bekerja. Selanjutnya kita starter. Ini sudah menyemprotkan bahan bakar. Kita naikkan RPM-nya lagi. Nah, dia lebih cepat menyemprotkannya, juga volumenya juga berbeda. Kita naikkan lagi, tentunya lebih cepat dan lebih banyak juga volume bahan bakar yang disemprotkan. Ya, anak-anak. Selanjutnya, sekarang kalian kerjakan LKPD sesuai perintah dan dari bahan yang telah Ibu paparkan. Paham anak-anak? Baik Bu. Ya. Ya, Kelompok Bu. 1 Andi Budianto, apakah ada masalah? Tidak ada, Bu. Ya, kelompok 2 Albi, apakah ada masalah dari anggotanya saat berdiskusi? Alhamdulillah teman-teman semuanya aktif, Bu. Ya, kelompok 3 Eka. Saya ada masalah sedikit Bu berkaitan dengan gambarnya. Saya masih belum paham di bagian sistem pengontrol di ECM-nya Bu. Oh ya, silahkan diskusikan terlebih dahulu dengan kelompok. Nanti bisa didiskusikan terlebih dahulu dan dipresentasikan. Nanti mungkin dari teman-teman bisa menanggapi pertanyaan dari Eka nanti. Ya. Oke, baik Bu. Apakah sudah selesai anak-anak mengerjakan LKPD-nya? Sudah ya? Lanjut lagi, Bu. Sekarang tolong hasil dari LKPD-nya dituliskan dengan rapi, kemudian difoto dan dikirimkan ke email Ibu ya. Ini siapa yang mau presentasi terlebih dahulu dari kelompok 1, 2, 3? Nanti akan Ibu kasih poin lebih jika yang mau presentasi terlebih Kelompok dahulu. 2 Bu. Oh ya, Kelompok 2 silakan. Bu, Albi Bu. Silakan Albi. Tampilkan hasil kerjanya. Iya, Bu.
ditampilkan itunya Bu LKPD-nya atau langsung kami dari kelompok 2 jelaskan Ibu? Langsung saja Albi jelaskan hasil dari pekerjaan Albi dan teman-teman. Baik Ibu, tadi Albi udah diskusi sama teman-teman tentang sistem bahan bakar injeksi Bu ya. Ya. Jadi di sana kita lihat bahwasanya untuk teknologi sekarang itu sudah dikontrol secara elektronik Bu ya, berdasarkan input dari beberapa sensor, ada TPS tadi kita lihat, ada jumlah udara masuk mapnya atau MAF-nya, terus ada juga suhu mesinnya, sehingga LVO ratio stoichiometri Bu ya, atau 14,7:1 atau ideal Bu kan. Dengan pembakaran seperti ini, akhirnya masalah yang Ibu tampilkan di awal tadi yang emisinya tinggi bisa ditekan atau menurun Bu ya. Terus selanjutnya kalau kita perhatikan dari cara kerja sistem bahan bakar injeksi itu Bu ya, ketika kunci kontak di on kan itu pompanya akan diaktifkan atau dihidupkan oleh ECU. Nah, kalau misalnya pada saat itu motornya tidak kita starter alias CKP-nya atau starter signalnya tidak memberi sinyal ke ECU, maka pompanya tidak hidup ya tadi kalau kita kerjakan di LKPD-nya. Nah, ketika kunci kontak udah di starter Bu ya, posisi ST, CKP-nya berputar, nah CKP ngasih tahu ke ECU ya Bu. Apa kata CKP? ECU, ini porsengkolnya udah muter, tolong kasih tahu pompanya untuk hidup, injektornya nyemprot, pengapiannya jalan dan seterusnya. Nah, maka pada saat ini maka terjadilah penginjeksian atau pengabutan bahan bakar ke ruang bakar ya, sesuai dengan yang udah diprogram di ECU. Nah, mungkin itu sedikit Ibu ya hasil diskusi kami tadi dari kelompok 2. Mungkin selanjutnya dari kelompok Naeka, teman saya Bu, Eka, silakan. mungkin Dari bisa kelompok menambah lain lagi Bu. Bisa menanggapi dari presentasi yang dilakukan oleh kelompok 2. Oke Bu Guru, jadi kalau penjelasan dari kelompok 2 jelas sekali nih Bu Guru. Jadi saya sudah dapat jawaban yang masalah pertanyaan saya tadi berkaitan dengan ECM-nya Bu Guru. Jadi sudah jelas Bu Guru, cukup Bu Guru. Iya. Bu Guru, jam berapa kita keluar main ini? 5 menit lagi kita selesai Bu Guru. Ya, terima kasih Eka telah mengingatkan. Jadi apa yang telah dipaparkan Albi sudah sangat bagus sekali, sudah masuk ke poin-poinnya. Jadi memang dengan sistem injeksi ini diharapkan dapat menekan emisi gas buang kendaraan bermotor sehingga kita bisa menyelamatkan bumi kita dari bahaya di masa depan. Ya, silakan ditutup dulu Albi presentasinya dan silakan coba disimpulkan bagaimanakah proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk menyimpulkan Ibu ya, tadi Albi lihat ada teman-teman lain juga yang ingin menyimpulkan Ibu ya. Kalau Albi terus nanti takutnya dipilang-pilih kasih Bu Andra ya. Iya, Kita berikan kesempatan ke teman-teman yang lain Ibu. Ayo teman-teman yang Kelompok lain. 1, kelompok 3. Andi Budianto atau Dimas? Kesimpulan Bu. Kenapa Andi? Iya, mau memberikan kesimpulan, yaitu tadi kesimpulan singkat setelah kamu menyelesaikan tugas ini, laporannya kepada Bu Guru yaitu agar mendapatkan pembakaran yang ideal serta dapat menekan emisi gas buang, maka harus dilakukan perawatan dan perbaikan sistem injeksi bahan bakar agar pembakaran yang Sudah Andi? Suaranya tidak terdengar? Eka, Aldi bisa Sudah, Bu. dengar saya? Atau Dimas bisa dengar saya? Bisa Bu, bisa. Oh iya, kirain jaringan saya itu lagi ya. Ya, terima kasih Andi Budianto telah menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oh ya anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ini ada refleksi yang harus kalian
isi, dan juga ada soal pretest yang sudah Ibu kirimkan di WA group ya. Sudah ya? Udah, Bu. Sudah Ibu, sudah. Siap anak-anak. Jadi terima kasih. Hari ini kita telah mempelajari tentang sistem bahan bakar injeksi yang tentunya sangat Ibu harapkan untuk bisa membantu bumi kita lebih ramah lingkungan lagi dengan mempelajari materi sistem injeksi. Ya, untuk minggu depan ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang perawatan dan perbaikan sistem injeksi. Apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Jika tidak ada, mungkin bisa Ibu akhiri. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Guru. Terima kasih Ibu. Ya, baik. Jadi itu adalah penampilan dari Bu Andra dan saya persilakan mungkin untuk kelompok 2 terlebih dahulu untuk memberikan saran dan komentarnya. Saya persilakan. Pak Albi, ada yang ingin disampaikan Pak Albi? Kita sama baik. satu. Silakan Pak, nggak apa-apa deh. Kelompok 1 yang observernya Pak Eka ya, sepakati kemarin ya. Jadi kelompok 2 tampil, yang observernya kelompok 1 Pak Eka ya. Ya, jadi ini kelompok 1 Bu Andra ini. Jadi kita kelompok 1, berarti Pak Budianto dan kawan-kawan ini yang akan menanggapi dulu. Ditahan dulu Pak Albi ya. Baik, kita punya waktu sekitar 10 menit. Saya persilakan untuk kelompok 2 untuk memberikan tanggapannya. Pak Budianto, ada yang ingin disampaikan Pak Budianto? Sudah mantap menurut saya Pak Eka, karena dari yang saya cermati dari Pak Bu Andra ini tadi sudah sesuai dengan apanya, yaitu baik salam pembukanya, ya kan, memeriksa absensinya, melakukan identifikasi masalahnya, memberikan materinya, dan juga komponen-komponen feedback-nya sudah masuk di dalamnya kalau menurut saya, karena sudah seperti memberikan melalui email tugas-tugasnya, dan juga memenayangkan video, PowerPoint dan sebagainya. Menurut saya sudah bagus nih Pak Eka. Terima kasih, itu saja tanggapan dari saya. Baik, terima kasih Pak Budianto. Berikutnya mungkin Pak Hotman, ada yang ingin disampaikan? Baik Pak. Sedikit Pak. Silakan Pak Hotman. Jadi ya terima kasih. Izin Pak Deno, Pak Nujul. Mungkin untuk presentasi daripada Bu Andra itu sudah sangat baik, sudah teknologinya sudah masuk, video pembelajaran sangat menarik. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan pembawaan lah mungkin ya, karena kita tahu juga saya pun sekarang ini sangat gugup Pak, grogi. Padahal sebenarnya kita sudah mengajar sudah hampir 10 tahun, tapi dihadapkan dengan situasi seperti ini memang berbeda rasanya, feel-nya itu memang sangat berbeda. Jadi mungkin itu saja Bu Andra, kalau masalah teknologi media pembelajaran itu sudah sangat menarik dan kami pun sudah memperhatikan. Ya luar biasa memang Bu, kerja keras Ibu. Semoga ini menjadi hal yang baik nanti ke depan, juga kawan-kawan yang akan tampil, agar tidak seperti saya nanti kurasa mengurangi rasa gugup lah. Saya ini udah gemetaran ini Pak, karena belum sarapan juga tapi jadi itu yang bisa saya sampaikan Pak Eka. Terima kasih. Terima kasih Pak Hotman. Kayaknya gemetaran memang karena belum sarapan ini. Baik, saya persilakan yang berikutnya Pak Dian, ada yang ingin disampaikan untuk Bu Andra? Nggak ada Pak, mantap Pak. Ini menurut saya ini sudah bagus Pak ya. Udah lengkap semua, host juga sudah ada,
sudah sesuai dengan rencana, Pak. Itu aja, Pak Eka. Baik, terima kasih Pak Dian. Berikutnya Pak Dimas. Ada yang disampaikan Pak Dimas? Menurut saya juga sudah bagus Pak punya Ibu Andre ini, tipeknya bagus ya. Jadi banyak setiap ini ada tipeknya. Sedangkan punya saya kemungkinan masih kurang tipeknya. Jadi ya bisa saya perbaiki lagi lah untuk kedepannya. Terima kasih Pak. Baik, makasih Pak Dimas. Kemudian Pak Anjang. Ada yang disampaikan Pak Anjang? Terima kasih Pak Eka. Ini penampilan Bu Andra sudah sangat baik sekali nih Pak. Manajemen waktunya juga sangat baik sekali. Saya belum tentu bisa itu Pak. Groginya iya. Mungkin ada siswanya yang Pak. Iya. Mungkin kalau saya tampil itu nggak sampai 30 menit kali Pak. 10 menit selesai Pak. Gitu ya. Ya mungkin itu aja. Sudah sangat baik sekali nih Pak Bu Andra Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Anjang. Sama-sama Itu Pak. yang saya persilakan Pak Hartiman, mungkin ada di tempat Pak Hartiman. Oke, baik. Kalau gitu kita langsung saja ke Pak Deno dulu. Mungkin saya persilakan Pak Deno untuk tanggapan berkaitan dengan peer teaching yang dilaksanakan oleh Bu Andra hari ini. Silakan Pak Deno. Oke, terima kasih Pak Eka. Tadi kita sudah sama-sama melihat penampilan dari Bu Andra. Di sini menjadi catatan bagi saya yang pertama, bukan catatan dulu ya Pak ya. Ini kita sangat dengan Bu Andra ini penampilannya sangat baik. Ya. Hampir semua bukan hampir semua item-item kegiatan itu sudah dilaksanakan ya. Dan itu pun hampir semuanya dengan poin maksimal. Langsung saja yang pertama tadi pembukaan sudah dibuka. Yang kedua yang ada catatan bagi saya di sini adalah untuk OS-nya nanti silakan ditegaskan, contohnya memberikan video, menampilkan video, mungkin di situ bisa kita lakukan pemikiran tingkat tinggi di situ. Contohnya, silakan anak-anak buatlah kesimpulan dari video ini, terserah dia mau menyimpulkan apa. Jadi di situ kita sudah mengajak anak untuk berpikir tingkat tinggi, baru menampilkan satu video, di situ sudah kelihatan hotnya. Jadi suruhlah si anak berpikir bagaimana dia menciptakan teorinya, dengan apakah itu betul atau salah, nanti kita yang meluruskan. Dan setelah dia membuat teorinya sendiri ya, ini si guru wajib menegaskan, meluruskan kembali apa yang telah disampaikannya. Di situ ada sedikit catatan. Jadi nanti Bu Andra setelah dia menyampaikan pendapat dia, silakan ditegaskan kembali supaya benar-benar apa yang diterimanya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti silakan Bapak dan Ibu agak mundur ke belakang sedikit pas saat teaching-nya, karena kita minta juga gestur dari gurunya. Misalnya contohnya dia menjelaskan tentang tentang praktek. Ada gerakan tangan, gerakan tubuhnya, gerakan matanya, menunjukkan dengan gerakan itu ada membantu kita untuk menyampaikan informasi tadi. Jadi dari gestur itu juga ada poin penilaiannya. Jadi itu yang menjadi catatan bagi saya untuk Bu Andra tadi, ya, karena di sebelumnya saya juga lupa menyampaikan untuk gestur ini. Ya karena nanti Bapak-bapak untuk volume suaranya tolong agak ditingkatkan, karena tingkat volume suara dalam menyampaikan materi dengan kita berbicara biasa agak sedikit dibedakan Bapak dan Ibu. Nah, jadi mungkin Bu Andra karena perempuan ya, maklumlah kalau perempuan suaranya lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Selanjutnya di situ yang terakhir tadi kita menyimpulkan sama dengan halnya
setiap pendapat siswa itu kita luruskan kembali, nah, seperti apa yang kita gariskan, seperti apa yang kita inginkan, seperti apa teori yang sebenarnya. Setelah akhir pembelajaran, siswa diminta untuk menyimpulkan materi apa yang telah kita pelajari hari ini. Dan di situ peran guru benar-benar harus menegaskan apa yang telah kita pelajari, apa yang telah disimpulkan. Jadi tidak ada salah paham nantinya dari si siswa, atau kita bisa menanyakan sebelum kita menyimpulkan, bisa melemparkan pertanyaan terlebih dahulu, ya, materi apa yang belum dipahaminya sebelum memberikan. Itu ada post testnya terakhir. Jadi sebelum dia post test, kira-kira apa yang belum dimengerti. Jadi si siswa akan mengungkapkan perasaannya, Pak, Ibu, saya belum mengerti di bagian di sini. Jadi makanya di situ ada sekitar 15-10 menit kita bisa mengulas secara sekilas materi yang telah kita berikan tadi. Jadi itu saja catatan dari saya untuk Bu Andra. Ya. Ini udah 80% di poinnya, poin maksimal. Di poin itu saja dari saya, Pak Eka. Kita kembalikan kepada Pak Eka. Baik, terima kasih Pak Dino. Jadi ini juga masukan mungkin untuk kita semua yang akan tampil berikutnya. Jadi yang berikutnya saya persilakan Pak Nuzul untuk memberikan komentarnya. Mohon izin Pak Nuzul. Oke, Baik, terima kasih silakan, Pak Pak. Eka. Suara saya bisa didengar ya? Bisa Pak, bisa. Oke, mohon maaf ya kalau nanti agak bising-bising karena saya berada di workshop ini. Jadi saya mengamati tadi penampilan dari Bu Andra ya. Pertama kita apresiasi dulu ya. Kalau dari percaya dirinya sudah bagus. Kemudian media yang digunakan sudah berbasis IT ya. Itu sesuai dengan pembelajaran abad 21 gitu. Ya. Dan juga Ibu Andra menggunakan media pembelajaran yang video interaktif ya. Interaktif apa video komunikatif itu. Pokoknya video yang menarik perhatian itu. Yang dilengkapi dengan simulasi. Kemudian yang ingin saya tambahkan, yang perlu ditingkatkan adalah tingkat pengelolaan kelas ini, penguasaan dan pengelolaan kelas dan manajemen kelas gitu. Memang dalam pembelajaran yang kita kembangkan student center learning dan dia model melibatkan kolaboratif dengan siswa, itu siswa guru memang harus ya secara menyeluruh begitu melibatkan peserta dalam kegiatan pembelajaran gitu. Memang keaktifan dari siswa itu sangat dibutuhkan. Suara saya masih jelas didengar? Masih Pak Nuzul. Masih Pak. Masih ya, oke. Karena di sini ada mesin board nih agak berisik ini. Kemudian yang disampaikan Pak Deno tadi benar. Jadi sebenarnya stimulus boleh dari guru, ya. Tapi responnya itu memang kalau bisa dari siswa seperti tadi video itu kalau bisa ditunggu apa sih respon dari siswa masing-masing gitu. Itu sangat penting itu. Karena di sana kita bisa mengukur tingkat analisa dari siswa. Walaupun dia video yang dilihat sama, pasti mereka akan menarik kesimpulan yang berbeda-beda. Walaupun salah atau dia tidak tepat, nggak masalah. Karena di sini juga akan membantu dia bagaimana pembelajaran HOTS tadi itu juga sudah teraplikasi. Jadi dia berpikir dengan menggunakan analisa dan ya sejenis inilah bisa mengambil sesuatu informasi dari video yang ditampilkan. Mungkin itu sudah untuk sementara dari saya. Untuk manajemen waktu udah mulai ya, bukan mulai sih, udah cukup bagus sih. Walaupun tadi ada sedikit sejenis ya, makanya saya bilang tadi manajemen kelasnya harus ditingkatkan. Jangan seperti tadi tertuju ke seseorang saja gitu. Artinya guru juga bisa memiliki peran mendistribusikan, melibatkan seluruh yang ada di peserta pendidiknya gitu, peserta didiknya maksud saya. Oke, terima kasih Pak Eka, silakan lanjutkan. Baik, terima kasih Pak Nuzul atas komentar dan masukannya untuk Bu Andra.